Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kaidah Fikih Bapak Muhammad Nur Hadi, dan saya banggakan teman-teman dan pemirsa dimanapun sekarang berada. Jadi di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian artikel saya tentang analisis fatwa Tarjih Muhammadiyah terkait pelanggaran nikah beda agama yang dikaji menggunakan kaidah fikih. Hal yang melatar belakangi saya mengangkat penelitian terkait pernikahan beda agama karena akhir-akhir ini angka pernikahan beda agama di Indonesia semakin meningkat. Terakhir data yang saya dapat itu sebanyak 825 kasus sudah terjadi di Indonesia, dan juga angka tersebut disebabkan karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelarangan nikah beda agama. Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pun tentang perkawinan itu belum mengatur secara khusus. Dan juga ada pada kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 40 dan pasal 44 sudah ada menyinggung tentang pelarangan itu. Dan juga ada surat keputusan Mahkamah Agung nomor 1400 K/Perdata/1986 yang dianggap sebagai kebijakan hukum untuk mengantisipasi kevakuman hukum tersebut. Baik, pada penelitian ini saya selaku penulis akan mengkaji lebih dalam terkait fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sebelumnya telah disidangkan pada hari Jumat 20 Sya'ban 1432 Hijriah atau 22 Juli 2011 Masehi. Di sini saya selaku penulis hanya mengaitkan dan mendukung fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Saya mendukung fatwa-fatwa tersebut menggunakan kaidah fikih yang sesuai. Sebelum masuk ke dalam analisis terkait fatwa tersebut, di sini saya akan menyampaikan dasar-dasar hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu Al-Quran sendiri menerangkan terkait pelarangan nikah beda agama itu dijelaskan dalam 3 ayat yang berbeda. Pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang dengan jelas menikahi wanita-wanita musyrik dan laki-laki musyrik sebelum mereka itu beriman. Yang kedua, ada pada Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berisi larangan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki kafir. Dan yang ketiga, ada dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang kandungannya berisi ketentuan tentang dibolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab. Selain itu, saya juga membawa dasar sumber hukum, yaitu kompilasi hukum Islam pada pasal 40 dan 44. Pasal 40 itu melarang laki-laki yang menikah dengan wanita yang bukan muslim, dan pasal 44 KHI itu menyatakan bahwa seorang wanita muslim tidak dapat menikahi pria non-muslim. Nah, jadi bermulanya Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa tersebut disebabkan karena adanya kasus di masyarakat. Kasusnya begini, teman-teman pemirsa. Ada laki-laki muslim yang melakukan perzinahan dengan wanita non-muslim. Dari data yang kita dapat bahwa wanita tersebut menganut agama Katolik. Nah, sehingga perzinahan tersebut menyebabkan wanita tersebut hamil. Jadi ada desakan dari keluarga wanita agar laki-laki tersebut menikahinya. Tetapi wanita tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan ajaran Katolik dan dicatatkan di negara. Tapi tadi keinginannya dengan ajaran Katolik yang dicatatkan. Tapi setelah itu wanita tersebut juga ingin menikah dengan cara Islam, tapi tidak dicatatkan, teman-teman. Begitu. Itu yang mengawali Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa ini.
Berangkat dari kasus tersebut, akhirnya Majelis Tarjih mengeluarkan putusan yang telah dideklarasikan pada Muktamar ke-22 pada tahun 1989 di Malang, Jawa Timur. Dalam putusannya berisi bahwa para ulama sepakat wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non muslim, dan pria muslim juga dilarang menikahi dengan wanita musyrikah, bisa Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Berangkat dari keputusan Majelis Tarjih tersebut, saya selaku penulis artikel ini ingin menguatkan pernyataan itu menggunakan kaidah fikih yang berbunyi ad-dororu la yuzallu bidoror, yang artinya kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Maksud dari kaidah ini bahwa tidak boleh menghilangkan suatu bahaya dengan bahaya lain, karena jika menghilangkan bahaya dan menimbulkan bahaya yang lain sama seperti bahaya yang ditimbulkan lebih besar. Jadi, dan juga saya izin menyampaikan kesimpulan bahwa adapun alasan dari Majelis Tarjih mengeluarkan pernyataan tersebut, itu yang pertama karena Ahlul Kitab pada zaman sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Yang kedua, nikah beda agama tersebut sebenarnya tidak menunjukkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu mewujudkan misalkan golizon, ikatan yang kuat. Yang ketiga, bahwa sebenarnya pria tadi masih bisa mencari pasangan wanita yang muslim, masih banyak lagi wanita yang muslim yang lebih pantas untuk dinikahinya. Yang ketiga, sebagai upaya untuk mencegah kerusakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya presentasikan dari penulisan artikel yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.